Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori Van Hill, di mana teori ini akan menjelaskan mengenai sifat-sifat bangun ruang. Di mana anggota dari kelompok 10 ini yang pertama yaitu Muhammad Rifai dan yang kedua yaitu Demili Francina Nenggolan, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Rahayu Condromurti MSI. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai teori belajar Van Hill. Teori Van Hill yang dikembangkan oleh Pierre-Marie Van Hill dan Dina Van Hill-Geldof sekitar tahun 1950-an telah diakui secara internasional dan memberikan pengaruh yang kuat dalam pembelajaran geometri sekolah. Tahap berpikir Van Hill adalah kecepatan untuk berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya, yaitu dari level 0 sampai level 4. Adapun tahap-tahap belajar dari teori Van Hill yaitu yang pertama tahap pengenalan, kedua tahap analisis, ketiga tahap pengurutan, keempat tahap deduksi, dan yang terakhir tahap keakuratan. Pertama tahap pengenalan. Pada tahap ini siswa hanya baru mengenal bangun-bangun geometri. Kedua, tahap analisis. Pada tahap ini anak sudah dapat memahami sifat-sifat dari bangun-bangun geometri. Yang ketiga, tahap pengurutan. Pada tahap ini anak sudah mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangunan geometri dengan bangunan geometri lainnya. Untuk yang tahap keempat, ada tahap deduksi. Pada tahap ini anak sudah dapat memahami deduksi, yaitu mengambil kesimpulan secara deduktif dalam pembelajaran matematika. Dan yang terakhir adalah tahap keakuratan, di mana pada tahap ini anak sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Selanjutnya yaitu penerapan teori Van Hill pada sifat-sifat bangun ruang. Tahap yang pertama itu tahap pengenalan, di mana yang pertama sebagai contoh siswa dapat diberikan sebuah gambar bangun ruang kubus dan diberikan sebuah benda konkret yaitu seperti rubrik berbentuk kubus. Hal ini untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa bangun ruang tersebut merupakan bangun ruang kubus. Yang kedua dapat diberikan sebuah gambar yang berbentuk balok dan diberikan sebuah benda konkret seperti kotak tisu yang berbentuk balok. Hal ini dapat memberikan pemahaman kepada siswa bahwa bangun ruang tersebut merupakan bangun ruang balok. Lainnya dapat diberikan sebuah gambar 5 segi 4 dan dapat diberikan sebuah benda konkretnya seperti rubrik 5 segi 4, juga dapat diberikan sebuah gambar piramida segi 4. Hal ini untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa bangun ruang yang berbentuk seperti itu ialah 5 segi 4. Tahap yang kedua yaitu tahap analisis, di mana siswa akan mengetahui dari sifat-sifat bangun ruang yang ada. Contohnya sebagai bangun ruang balok, di mana siswa akan mengetahui bahwa balok memiliki 6 sisi yang berbentuk kotak, memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 8 sudut yang sama besar, memiliki 12 garis diagonal bidang, 4 garis diagonal ruang, serta memiliki 6 bidang diagonal. Pada bangun ruang persegi panjang akan mengetahui bahwa memiliki sifat-sifat yaitu sisi balok berbentuk persegi panjang, rusuk-rusuk yang bersejajar memiliki ukuran panjang yang sama. Setiap diagonal bidang dan pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Memiliki 12 rusuk, memiliki 8 titik sudut. Sedangkan pada bangun ruang 5 segi 4, peserta didik akan mengetahui bahwa memiliki satu sisi berbentuk segi 4, memiliki 8 rusuk, memiliki 5 titik sudut, dan memiliki 1 titik sudut tinggi, serta memiliki alas segi 4. Pada tahap yang ketiga yaitu tahap pengurutan, di mana siswa akan memiliki kemampuan untuk menghubungkan atau keterkaitan antar geometri satu dengan geometri yang lain, di mana pada bangun ruang kubus memiliki keterkaitan dengan bangun
ruang yang lain atau geometri yang lain yaitu prisma segi 4. Pada bangun ruang balok memiliki persamaan dengan geometri yang lain yaitu prisma segi panjang. Sedangkan pada 5 segi 4 memiliki keterkaitan dengan geometri lain yaitu piramida. Pada tahap keempat yaitu tahap deduksi, di mana hal ini merupakan penarikan dari kesimpulan khusus dari hal yang dilihat yaitu bangun ruang, di mana bangun ruangnya adalah kubus, itu memiliki 6 sisi berbentuk segi 4. Hal ini dapat dilihat atau dibuktikan dengan melihat gambarnya, yaitu ada sisi ABCD, ADHE, CD, HG, BCGF, EFGH, dan sisi ABFE. Sedangkan pada bangun balok memiliki 8 titik sudut, dapat dilihat pada sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Pada bangun ruang 5 segi 4 yang dapat diambil kesimpulan khususnya salah satunya ialah memiliki 8 rusuk. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat gambarnya, di mana yaitu ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk AT, rusuk DT, rusuk BT, dan rusuk CE. Pada tahap kelima atau tahap terakhir yaitu tahap keakuratan, di mana tahap keakuratan ini merupakan tahap tertinggi pada tahapan geometri yaitu pada teori Van Heel. Pada penerapan ini siswa akan memiliki kesadaran bahwa satu konsep geometri tidak akan berlaku jika tahapan atau konsep geometri yang lain tidak dilakukan. Tahapan ini merupakan tahapan tertinggi, di mana pada siswa SD biasanya hanya berlaku pada tahapan analisis. Tapi hal ini juga bisa dilakukan untuk tahap keakuratan, di mana akan diberikan penjelasan yang lebih mendalam bahwa konsep geometri tidak bisa digunakan jika konsep sebelumnya tidak bisa berlaku. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.